Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat besar yang ada di hadapan kita, yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya pada kita semua, yaitu nikmat besar datangnya bulan Ramadan. Kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan tersebut yang tinggal hitungan beberapa jam saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua masuk di bulan yang mulia, bulan yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka banyak-banyaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk masuk bulan suci, untuk ketemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah taala masjid kita, Masjid Nurul Falah, akan melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan seperti biasanya, dan juga akan ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka kita pun akan melaksanakannya. Di antaranya adalah sholat tarawih secara berjamaah, yang insya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tarawih di masjid kita ini yaitu dengan dilaksanakan sebanyak 11 rakaat. 8 rakaat kita sholat tarawih dan kemudian 3 rakaat kita sholat witir, dengan porsi yaitu 2 rakaat 2 rakaat, atau dengan cara dilaksanakan 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita ini juga akan menyelenggarakan iftar jama'i di setiap harinya atau buka bersama di masjid yang kita cintai ini. Dan juga insyaallah ta'ala di 10 hari yang terakhir, seperti biasa kita pun akan mengadakan satu amalan, satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun akan berusaha menghidupkan sunnah beliau di 10 hari yang terakhir, yaitu dengan melaksanakan i'tikaf. Maka bagi Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kelancaran untuk kita semua beribadah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Dan kembali kami ingatkan sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan. Jamaah, Nabi mengatakan siapa saja yang berpuasa karena iman, berpuasa karena iman. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi kita SAW, kalau kita puasanya karena iman, yaitu
Karena kita mengimani kalau puasa itu adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakannya karena keyakinan kita sebagai seorang muslim harus mentaati perintahnya Allah, dan salah satu perintahnya Allah dan dia adalah bagian dari rukun Islam, yaitu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka syarat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan imanan. Jadi dikerjakan karena dasar keimanan, bukan dikerjakan karena dasar ikut-ikutan, bukan dikerjakan karena dasar nggak enak sama orang tua, bukan karena dasar-dasar yang lainnya. Maka dipastikan ketika puasa kita, kemudian jika ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan lainnya seperti qiyam atau salat malam yang Nabi katakan juga man qama Ramadhana imanan, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail karena iman, maka iman juga menjadi satu syarat untuk letih, capek, lelah kita bisa berbuah hasil, bisa berbuah pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita semua jamaah menerima bulan Ramadan ini dengan lapang dada, menjalankannya dengan penuh suka, menjalankannya karena kita mengimani kita hamba Allah, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan, maka koreksi hati kita semua agar besok kita berpuasa 1 bulan penuh benar-benar didasari karena keyakinan kita seorang hamba harus menjalankan ibadah puasa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, Nabi kita juga Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat sayang kepada kita, beliau mengingatkan kita jamaah, ribuan tahun yang lalu beliau telah mengatakan ada, atau mayoritas, beliau sampai mengatakan mayoritas orang yang puasa. Beliau sudah ingatkan ribuan tahun yang lalu, mayoritas orang yang puasa mereka saat melihat hasilnya nanti. Hasilnya nggak di sini jemaah, hasilnya nggak ada di sini. Hasil puasa, hasil ibadah nanti saat kita menghadap Allah. Saat kita menghadap Allah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan mayoritas orang yang puasa rubba shaimin, mayoritas orang yang puasa mereka tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini harus jadi perhatian kita semua. Ini harus jadi koreksi kita bersama. Jangan sampai puasa kita, nahan lapar, nahan haus kita itu menjadi sia-sia. Dan Nabi telah ingatkan di ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan mayoritas orang yang puasa mereka tidak dapat apa-apa. Mereka hanya dapat lapar dan haus. Maka seharusnya peringatan dari Nabi ini kita indahkan dengan berusaha mempelajari bagaimana puasa, semoga puasa itu dapat pahala. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, ini adalah puasanya orang-orang awam, puasanya anak-anak kita, puasanya adik-adik kita, yang kita perintahkan pada mereka menahan lapar, menahan haus. Tapi kata Nabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, laisa shiyam anil akli wa syurbi. Definisi yang benar tentang puasa, beliau mengatakan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Beliau SAW ingatkan kita juga ribuan tahun yang lalu. Definisi yang tepat, definisi yang sempurna, definisi yang diinginkan oleh Allah Jalla dzikruhu, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wa innamas shiyam, dan Nabi SAW mengatakan puasa yang sesungguhnya, hakikat puasa itu adalah anir rafathi, yaitu kita menahan seluruh perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita menahan hati kita dari berpikiran yang buruk, kita menahan hati kita dari suudzon kepada manusia, kita menahan hati kita dari iri dan dengki,
kita menahan yang ada di luar tubuh kita dari seluruh perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka Ramadan jika kita mengerjakannya hanya menahan lapar dan haus, maka itu berpotensi untuk menjadi Ramadan kita Ramadan yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi mengatakan, walaysa lillahi haja. Allah nggak butuh dengan puasa siapapun. Allah nggak butuh, jamaah. Ini harus ada di hati kita. Kita puasa nggak puasa, Allah tetap Allah. Kita sujud nggak sujud, Allah tetap Allah yang punya alam semesta ini. Dia nggak butuh kita. Dia nggak butuh kita sedikit pun. Tapi Allah yang kasih kesempatan kita. Ramadan dijadikan bulan Allah berikan pahala, Allah berikan ampunan, Allah bebaskan dari neraka. Allah nggak butuh kita. Saat detik ini kita pulang, nggak ada yang taraweh. Allah nggak berubah posisinya sebagai Tuhan yang disembah. Maka jangan pernah menganggap Allah butuh sama puasa kita. Jangan pernah menganggap Allah butuh dengan sujud kita. Jangan pernah beranggapan Allah butuh dengan ibadah kita. Wallah, Allah Maha Kaya. Allah yang punya semuanya. Dia tidak butuh semuanya. Tapi Dia berikan kita peluang, jamaah. Dia berikan kesempatan untuk kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Diberikanlah Ramadan, dihadirkanlah Ramadan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah, yang dengan Ramadan manusia bisa diampuni dosanya. Siapapun kita berpeluang untuk diampuni dosanya, jemaah. Siapapun kita berkesempatan. Kalau kita mengambil kesempatan ini, bahkan Nabi mengatakan rugi. Orang yang ditakdirkan oleh Allah ketemu bulan Ramadan dan keluar Ramadan, dia nggak diampuni dosanya. Dia nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ramadan adalah sebuah bulan yang seharusnya pola hidup kita, konsep hidup kita itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bukan hanya lapar dan haus, tapi beda hati kita, beda mata kita, beda pendengaran kita, beda cara menatap kita, dan seterusnya. Ramadan adalah bulan berbeda. Ramadan adalah bulan yang mengharuskan kita, bukan kita di selain bulan Ramadan. Mata kita beda di bulan Ramadan, pendengaran kita beda di bulan Ramadan, hati kita, seluruh anggota tubuh kita berbeda. Maka jika kita adalah kita Ramadan dan bukan Ramadan, maka itu salah satu sebab atau salah satu hal yang membuat kita berpotensi tidak dapat apa-apa. Ramadan kita bukan kita. Ramadan kita yang baru. Kita yang menjaga lisan, kita yang menjaga hati, kita yang menjaga mata, kita yang menjaga telinga. Jamaah, kalau koreksi itu, koreksi, evaluasi ada di bumi ini, kita evaluasi, kita koreksi, maka di bumi ini Allah buka pintu lebar-lebar untuk remedial. Introspeksi, koreksi, perubahan di bumi itu tempatnya. Tapi ketika kita pulang ke hadapan Allah, maka nggak ada remedial, jemaah. Nggak ada remedial. Alangkah ruginya ketika kesempatan Ramadan kita lalui seperti bulan-bulan biasanya. Maka Ramadan bulan kesempatan buat saya dan buat kita semua berterima kasih pada Allah, karena bulan ini bulan ampunan, karena bulan ini bulan rahmat. Karena di bulan ini juga ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita berdoa sama Allah, semoga Allah tundukkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh mohon pada Allah, semoga Allah sadarkan kita kalau kita besok cepat lambat akan pulang menghadap Allah Jalla dzikruhu.
Kita bukan penduduk asli sini. Tidak ada akamsi dalam dunia Islam. Tidak ada akamsi. Semua kita sama. Semua kita musafir. Tidak ada yang akamsi. Asli kampung sini. Tidak ada jemaah. Kita semua pendatang. Kita harus pulang. Dan tempat pulang cuma ada dua. Surga, neraka. Maka wacanakanlah pulang ke surga. Maka wacanakanlah pulang ke tempat kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan kesempatan kita semua. Mari kita tolong menolong untuk bisa beribadah di bulan ini. Dan mari kita amalkan apa yang dikatakan oleh Allah, fastabiqu al khairat. Bulan ini adalah bulan pertandingan. Bulan ini adalah bulan perlombaan. Dan tidak ada pemenang tanpa capek jemaah. Tidak ada pemenang tanpa letih. Tidak ada pemenang tanpa ngantuk. Tidak ada pemenang tanpa biaya. Pemenang kita tahu, seluruh pemenang capek. Seluruh pemenang lelah. Seluruh pemenang letih. Seluruh pemenang ngantuk, lemes, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja di antara kita yang ingin menjadi pemenang di bulan ini, la'allakum tattaqun, maka berkorbanlah waktu, berkorbanlah tenaga, berkorbanlah biaya, korbankan seluruhnya yang kita bisa agar dapat predikat bertakwa, predikat tertinggi di atas permukaan bumi ini, predikat yang dapat menghantarkan manusia bahagia di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyaklah kita mohon ampun pada Allah, beristighfar pada Allah, bertobat pada Allah di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang tidak akan pernah bisa berakselerasi amal soleh ketika dia tidak mengakui sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Maka mintalah sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah saya berantakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya Allah saya hancur-hancuran, ya Allah saya sholat gak jaga, ya Allah saya gak pernah puasa sunnah, saya lihat yang haram, hati saya kacau. Bilang sama Allah, ini harinya, ini waktunya. Semoga Allah dengar dan Allah ampuni. Jemaah, apa kata Allah? Uda'uni, bilang sama saya. Uda'uni, sampaikan ke saya. Astajib lakum. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pemenang, tidak menjadi pecundang, apalagi penonton, sebagaimana perlombaan diisi oleh pemenang, perlombaan diisi oleh pecundang, perlombaan diisi oleh penonton. Mau jadi apa kita? Kita yang menentukan apakah kita mau jadi pemenang. Dan tidak ada pemenang tanpa capek, tidak ada pemenang tanpa letih, tidak ada pemenang tanpa pengorbanan. Pemenang harus capek. Di bulan ini bulan capek jemaah, bulan bulan lelah. Kita harus qiyamul lail, kita baca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah bantu kita. Minta sama Allah, bilang sama Allah, yang jujur sama Allah. Allah bisa. Allah hanya butuh 2 huruf, kaf, nun, kun. Maka mohon dengan sungguh-sungguh, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bilang sama Allah, minta sama Allah, ikut sertakan kita semua dalam Ramadan sampai akhir jadi peserta. Kita tahu jemaah kondisi di sekitar kita, peserta di bulan Ramadan keumumannya hanya sampai babak penyisihan. Keumumannya jadi pecundang. Dan mungkin kita pun bagian dari pecundang bertahun-tahun. Maka kesempatan tahun ini manfaatkan, minta sama Allah. Ya Allah, beri kesempatan jadi pemenang, beri kemudahan jadi pemenang. Dan pemenang harus capek. Bilang sama Allah, minta sama Allah, Allah akan bantu kita. Tidak ada yang bisa tolong kita kecuali Allah. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina. Kalau kita gagal di bulan ini,
Kalau kita tidak jadi pemenang, kita nggak bisa cari kambing hitam. Kita nggak bisa salahkan pihak-pihak lain. Tapi kita tunjuk diri kita. Kita yang tidak sungguh-sungguh. Kita yang nggak sungguh-sungguh. Allah sudah berjanji jemaah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, saya kasih pasti. Tapi Allah lihat sebab sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana usaha kita, sejauh mana upaya kita, sejauh mana kerja keras kita. Tidak bisa hanya dengan berdoa. Kita harus melakukan. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah izinkan kita untuk berdoa, untuk meminta. Karena berdoa pun kita butuh hidayah. Berapa banyak orang yang jarang angkat tangan minta sama Allah. Berapa banyak orang yang jarang minta sama Allah. Maka semoga Allah beri taufik kita untuk berdoa. Semoga Allah tanamkan optimis dalam jiwa kita. Kalau kita bisa melewati Ramadan dengan pertolongan Allah dengan maksimal. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bersihkan hati-hati kita di bulan Ramadan ini, sehingga hati kita bisa menjadi hati yang salim, qalbun salim. Karena jemaah, orang yang selamat ketemu Allah bukan hanya membawa salat, bukan hanya membawa puasa, bukan hanya membawa zakat, itu tidak jaminan. Tapi Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim. Tidak jaminan orang salat tidak punya dengki di dalam hatinya. Tidak jaminan orang puasa tidak punya iri di dalam hatinya. Maka kita mohon pada Allah di hari-hari ini, semoga Allah berikan qalbun salim, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dengki, hati yang benci kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah berikan hati bersih itu di hati-hati kita. Semoga Allah angkat seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang Nabi mengatakan sedikit saja penyakit ada di hati kita, haram masuk surga. Haram masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga abadan siapa saja yang ada kotoran di dalam hatinya. Karena Allah mensyaratkan untuk selamat ketemu Dia membawa hati yang bersih. Maka mintalah sama Allah di hari-hari ini. Karena jemaah, hati bersih kita itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Akan mempengaruhi mata kita, akan mempengaruhi telinga kita, akan mempengaruhi cara bicara kita, akan mempengaruhi gerak-gerik kita. Mintalah sama Allah, semoga Allah berikan kita hati yang bersih. Semoga Allah berikan kepada kita lisan yang selalu berkata jujur, dan jujur. Karena jujur juga disebutkan oleh Nabi kita sebagai syarat agar Allah memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada jamaah sekalian di Masjid Nurul Falah. Mari kita sama-sama beribadah di masjid ini 30 hari kurang lebih, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Semoga kita beribadah di masjid ini bukan hanya 30 hari, karena Allah tidak disembah hanya di bulan Ramadan. Semoga bulan-bulan selain bulan Ramadan masjid ini bisa dalam kondisi seperti ini. Karena Allah bukan Tuhan di bulan Ramadan, Allah Tuhan di setiap bulan. Semoga Allah sadarkan kita, semoga Allah sadarkan hati kita kalau masjid ini dibangun untuk ibadah, dan ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Semoga Allah terima, semoga Allah berikan yang terbaik, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga Allah lancarkan ibadah kita, semoga Allah lapangkan hati kita. Demikian jemaah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih yang akan dipimpin oleh Ustadz Ammar Fatan hafizahullah ta'ala dengan 11 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Semoga Allah berikan kekhusyuan bagi adik-adik yang hadir di masjid ini. Ahlan wa sahlan,
Adik-adik tolong diperhatikan. Kita di sini beribadah. Bapak-bapak yang bawa adik-adik, tolong adik-adiknya didampingi agar kita semua dapat khusyuk, agar kita semua dapat menikmati ayat-ayat yang dibacakan. Semoga kita keluar dari tempat ini dapat pahala. Semoga kita keluar dari tempat ini diampuni dosanya. Mari kita kerjakan sholat-sholat di masjid ini dengan khusyuk. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.